Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 81, kamu tidak pernah belajar cara mengemudi. Ariel terkejut mendengarnya. Dia memutar matanya dan berkata, lalu kenapa kamu tidak menukarnya dengan sepeda motor lain yang warnanya berbeda? Apa kamu tidak merasa malu mengendarai sepeda motor berwarna pink? Saya tidak membeli sepeda motor ini. Iris memberikannya padaku. Leon mengangkat bahunya. Iris tidak akan memberikan hadiah secara acak kepada pria. Perlakuan seperti itu tidak dapat diharapkan oleh siapapun. Jadi masuk akal bagi Leon untuk berpegangan pada sepeda motor dengan sekuat tenaga. Itu sudah menjelaskan, Ariel tiba-tiba menyadari dan akhirnya mengerti kenapa Leon akan memiliki sepeda motor yang norak. Apa hubungannya warna sepeda motor saya dengan Anda, Miss Summers? Mengapa kamu begitu terpaku pada hal itu? Leon bertanya dengan rasa ingin tahu. Bertanya-tanya apakah Ariel mengomelinya tentang hal itu karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Karena aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Siapa kamu untuk menghentikanku? Rona merah muncul di wajah cantik Ariel dan dia menatap tajam ke arah Leon sebelum menoleh dan melangkah pergi dengan arogan. Jika ada orang lain yang berada di posisi Leon, dia tidak akan peduli dan ikut campur dalam urusan mereka. Namun, Leon berbeda. Leon yang dia kenal dari Iris ternyata adalah pria yang kuat dan mendominasi. Itu meninggalkan kesan mendalam di benak Ariel. Melihat Leon mengendarai sepeda motor berwarna merah muda dengan flamboyan melintasi kota sangat kontras dengan gambaran Leon tentang dirinya, yang tidak cocok dengannya. Kurasa benar kalau mereka bilang wanita itu sulit dimengerti. Leon menghela nafas dan berjalan menuju gedung kantor di belakang Ariel. Begitu mereka berjalan di lobi, terdengar gerakan keras dari belakang. Leon melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu dan melihat seorang pemuda tampan berjas dan sepatu kulit berjalan dengan bangga dari luar. Pemuda itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dengan sosoknya yang tinggi dan tampan, sekilas terlihat bahwa dia adalah seorang individu elit di dunia bisnis serta talenta muda yang sangat luar biasa. Di belakangnya ada dua orang pelayan, yang semakin memperkuat auranya yang luar biasa. Sudah waktunya semua orang berangkat bekerja, dan ada banyak sekali karyawan di perusahaan yang bekerja. Lihat, ini Tuan Duval dari bagian penjualan. Tuan Duval sungguh luar biasa, dia tampan, muda, dan memiliki banyak potensi. Dia juga masih lajang, aku ingin tahu wanita mana yang akan beruntung di masa depan. Bukankah itu sudah jelas? Tuan Duval menyukai Nona Summers dan dia telah berusaha memenangkan hatinya selama lebih dari setahun sekarang. Nona Summers adalah satu-satunya wanita yang bisa menandingi prestisnya. Ya, mereka pasangan yang sempurna. Banyak karyawan wanita yang mengalihkan perhatiannya kepada pemuda tersebut. Mata mereka berbinar karena kekaguman, seolah-olah pupil mereka akan berubah menjadi hati kecil. The Elegante Group adalah perusahaan kosmetik yang memiliki banyak karyawan wanita, dan banyak sekali anak-anak muda yang berbakat seperti Michael Duval. Dia adalah seorang pangeran yang menawan di mata banyak pegawai wanita. Cih, ada apa dengan dia? Dia masih jauh untuk benar-benar bersama Ariel. Beberapa karyawan laki-laki merasa tidak senang karena memandang Ariel sebagai bidadari dan menganggap Michael sebagai saingan cintanya. Meski begitu, pria baik tidak boleh berkelahi soal wanita. Terlepas betapa tidak bahagianya mereka tahu lebih baik untuk tidak memandang rekan-rekan perempuan mereka. Ariel, tunggu aku. Michael melihat Ariel agak jauh di depan, dia bergegas menghampirinya untuk menghentikan dia dan Leon. Tuan Duval, bisakah Anda lebih profesional dan memanggil saya Nona Summers? Kamu dan aku atasan dan bawahan lo. Bab 82 Ariel mengungkapkan ketidaksenangannya. Grup Elegante terlibat dalam bisnis fashion, jadi ada banyak wanita muda yang cerdas dan menarik di dalam perusahaan tersebut. Bahwa Ariel dapat menonjol dari yang lain dan dikenal sebagai wanita tercantik kedua di perusahaan adalah bukti keunggulannya dalam segala aspek. Berdasarkan penampilan dan kecantikannya saja, hanya ada sedikit orang yang bisa melampauinya di seluruh kota Springfield. Michael masih jauh tertinggal darinya dalam hal tinggi badan. Yang lebih penting lagi, preferensi Ariel terhadap laki-laki lebih condong ke arah laki-laki yang dominan dan asertif. Michael, sebaliknya hanyalah seorang individu berwajah cantik yang tidak cukup jantan untuknya.
Babi mungkin akan terbang sebelum tertarik pada Michael. Ya, tentu saja. Michael tersenyum canggung. Dia melirik Leon, yang berdiri di samping Ariel dan ekspresinya berubah saat dia mengingat sesuatu. Bukankah ini Tuan Serigala dari Departemen Presiden? Leon terkejut karena dia tidak pernah menyangka ada eksekutif perusahaan yang mengetahui tentang dirinya meski baru berada di perusahaan selama 2 hari. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Duval. Saya adalah Leon Wolf yang sama dari Departemen Presiden. Leon tersenyum ramah dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Michael. Saya tidak senang bertemu dengan Anda, Michael mencibir dan menepis lengan Leon. Leon tertegun dan bingung. Dia bertanya-tanya apakah ada tindakannya yang menyinggung Michael untuk menimbulkan reaksi bermusuhan seperti itu. Ariel, aku sudah berusaha memenangkan hatimu selama lebih dari setahun sekarang. Dan kamu tahu bahwa perasaanku padamu tulus. Aku hanya tidak mengerti apa yang menarik dari dia. Dia terlihat seperti orang kampung. Dia tidak setampan saya, dan dia jauh di belakang saya dalam hal kompetensi dan bakat. Mengapa Anda tertarik padanya? Apa yang lebih baik dari dia daripada aku? Michael menunjuk ke arah Leon. Matanya dipenuhi amarah cemburu sehingga sepertinya dia akan memakan Leon. Sejujurnya, Leon tidak jelek sama sekali dan cukup menarik. Dia mungkin tidak terlalu menonjol pada pandangan pertama, tetapi penampilannya akan semakin menarik perhatian Anda di pandangan sekilas. Dia memiliki kekuatan maskulin yang kaya serta pesona kebaikan dan kelembutan yang unik. Namun, dia tidak semenarik Michael karena sosoknya yang langsing dan pakaiannya yang terlihat biasa saja. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, Michael? Dan siapa yang bilang kalau aku jatuh cinta padanya? Ekspresi wajah cantik Ariel merosot, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada Michael saat dia melontarkan pernyataan itu. Cukup, berhentilah mencoba menyembunyikannya dariku. Ada rumor di mana-mana di perusahaan bahwa pria baru dari Departemen Presiden ini adalah pacarmu. Apakah kamu memberitahuku bahwa itu semua palsu? Michael berkata dengan ekspresi masam dan merasa sangat terluka. Apa, dia, pacar saya? Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang itu? Ariel terkejut. Masalah Michael saat itu, semua orang di sekitar mereka sudah menyadari siapa Leon, dan banyak dari mereka sudah mendengar gosip yang melibatkan Leon dan Ariel. Setelah melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua langsung mulai berbisik satu sama lain. Jadi itu Leon dari Departemen Presiden. Saya diberitahu bahwa dia adalah pacar Nona Summers. Dia hanyalah seorang sekretaris kecil yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki bakat apapun dan dia tidak terlalu tampan. Tepat dulu aku mengira semua rumor itu palsu, tapi pagi ini mereka bekerja sama. Apakah itu sepasang kekasih? Semua orang menunjuk ke arah Leon dan terlibat dalam diskusi yang hidup, namun tidak ada satu orang pun yang merasa Leon layak mendapatkan seseorang secantik Ariel. Hal ini terutama terjadi pada beberapa karyawan laki-laki. Mereka berada di ambang kehilangan akal ketika mereka melihat Leon dengan rasa cemburu yang sudah 10 kali lipat. Bab 83 Hati Ariel bagai tersambar petir dan pikirannya langsung menjadi kosong. Tak pernah terpikir olehnya kalau apa yang dikatakan Michael itu ada benarnya, dia tanpa sadar menjadi pacar Leon. Cukup dengan omong kosong itu, tidak ada yang terjadi sama sekali di antara aku dan dia. Dia bukan pacarku. Ariel mengecam kerumunan dengan marah dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya kembali ketenangan. Akhirnya terpikir olehnya bahwa semua orang salah paham bahwa dia menjalin hubungan dengan Leon, karena kejadian di mana Joseph terpaksa meninggalkan perusahaan. Namun, itu bukan perbuatannya dan dia ini hanya bisa menyalahkan Iris. Leon juga terkejut. Ia tidak pernah menyangka kalau masalah sepele yang melibatkan Yusuf akan menimbulkan kesalahpahaman sebesar itu. Kalian semua salah, saya bukan pacar Nona Summers, dan dia tidak menarik minat saya. Leon melambaikan tangannya berulang kali untuk menjernihkan masalah. Salah paham? Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak menarik minatmu? Ariel menunjuk ke arahnya dan bertanya. Kata-kata Leon mengutip kemarahannya pada saat dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memiliki banyak sekali pelamar yang mencakup anak-anak dari orang-orang berkuasa dan individu muda dengan potensi besar. Dia selalu meremehkan orang lain dengan sikap angkuhnya, namun Leon mengatakan bahwa dia tidak tertarik padanya. Benar-benar keterlaluan. Aku tidak bermaksud begitu. Yang ingin kukatakan adalah kamu bukan tipeku. Leon menyadari bahwa dia salah bicara dan buru-buru mengubah kata-katanya untuk menebusnya.
Sayangnya, ucapannya sepertinya memperburuk keadaan dibandingkan sebelumnya. Apa bedanya? Wajah Ariel berubah pucat. Ucapan Leon mungkin tidak menyakitkan, tapi sangat menghina. Ariel memandang dirinya sebagai wanita cantik dan berkulit putih. Tidak ada pria yang bisa menolak sosoknya yang sempurna dan penampilannya yang sangat cantik. Leon beruntung dia tidak meledakkan amarahnya setelah mengucapkan kata-kata menghina seperti itu. Aku mengatakan yang sebenarnya, saat Leon merasakan kemarahan dan niat membunuh di mata Ariel, kulit kepalanya menjadi mati rasa dan suaranya menjadi semakin lembut. Iris mungkin anggun namun agak acuh tak acuh terhadap dunia luar. Tapi dia sangat lembut dan baik hati, dan juga sangat perhatian terhadapnya. Ariel, sebaliknya, berbeda. Kesan yang dia miliki terhadap wanita itu adalah bahwa dia wanita yang kuat, seksi, dan mendominasi. Seseorang yang akan terbukti menjadi tantangan bagi pria manapun untuk memenangkannya. Dalam hal siapa di antara mereka yang merupakan tipenya, dia pasti akan memilih Iris karena dia tidak merasakan apapun terhadap Ariel sama sekali. Brengsek, keberanianmu untuk menghindariku, padahal aku bahkan tidak pernah menghindarimu karena banci. Pergi ke neraka. Ariel sangat marah. Dia mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menginjak punggung kaki Leon, menusuk sepatu hak tingginya dengan kepala terangkat tinggi. Leon tersentak kesakitan dan sekali lagi memperoleh pengetahuan langsung tentang betapa sulitnya memahami wanita. Ketika sosok Ariel menghilang dari pandangan, sekelompok karyawan laki-laki mencengkeram hati mereka. Seolah-olah mereka sudah bisa mendengar hati mereka hancur berkeping-keping. Ariel dan Leon mungkin telah mencoba yang terbaik untuk menyangkal segalanya, tetapi cara mereka berinteraksi satu sama lain mengingatkan pada olok-olok genit, dan sepertinya mereka seolah-olah sedang menjalin hubungan. Michael sangat iri sehingga dia meraih kerah baju Leon dan mengancam, "Aku memperingatkanmu, Leon, berhentilah. Kamu gila? Aku sudah bilang padamu bahwa aku bukan pacarnya. Bukan masalahku jika kamu tidak percaya." Leon mendorong Michael menjauh. Bab 84. Suasana hati Leon sedang sangat muram setelah menerima hentakan yang sangat menyakitkan dari Ariel. Jadi orang tentu mengira dia akan marah pada Michael dan mengabaikan pria itu sebelum pergi. Jangan bersikap sombong, nak. Tunggu saja, ini tidak berakhir di sini, Michael menggerutu ketika dia melihat sosok belakang Leon berjalan semakin jauh. Michael tidak dapat menerima bahwa orang udik seperti Leon memimpin perlombaan untuk memenangkan hati Ariel. Terutama karena Michael merayunya selama hampir 1 tahun hanya ditolak. Pertemuan tingkat tinggi diadakan di ruang konferensi sore itu, yang sudah penuh dengan orang ketika Leon tiba bersama Gracie. Hampir semua orang dari petinggi perusahaan ada di sana, termasuk direktur penjualan Michael. Michael tidak pernah menyangka bahwa Leon akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Jadi dari waktu ke waktu, dia melirik ke arah Leon dengan pandangan bermusuhan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara sepatu hak tinggi dan Ariel masuk ke dalam ruang konferensi dengan Iris. Suasana menjadi sunyi seketika begitu Iris muncul. Iris dan Ariel pergi ke kursi utama dan duduk, dengan Gracie dan Leon mengambil tempat di sebelah Iris. Gracie, sebagai sekretaris presiden, bertanggung jawab untuk mencatat notulensi rapat dan berbagai hal lainnya. Menjadikannya bagian yang sangat diperlukan dalam setiap rapat yang melibatkan presiden. Leon, sebaliknya, praktis tidak berguna karena dia tidak mengerti apapun. Izinkan saya memberikan perkenalan singkat, ini Leon Wolf. Dia sekretaris yang baru direkrut untuk Departemen Presiden. Iris memberi isyarat agar Leon berdiri dan memperkenalkannya kepada semua orang. Arahannya pada Leon adalah melatihnya menjadi asisten presiden di masa depan. Oleh karena itu, membiarkan Leon mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan manajemen puncak perusahaan hanya akan menjadi pertanda baik bagi kemajuannya. Tuan Serigala ini adalah orang baru di perusahaan kami. Sepertinya agak tidak pantas untuk dia datang ke pertemuan tingkat tinggi Nona Yang. Michael yang pertama mempertanyakan keputusannya karena dia ingin menggunakan itu sebagai sarana untuk mempermalukan Leon. Dia adalah pendatang baru yang tidak memiliki pengetahuan profesional maupun kemampuan berguna lainnya. Bukankah berlebihan membiarkan dia berpartisipasi dalam pertemuan itu? Saya setuju. Pertemuan ini melibatkan rahasia perusahaan kita, jadi lebih baik dia tidak mengikuti pertemuan ini. Para eksekutif tingkat atas sangat bingung karena mereka menganggap Leon tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tingkat S, setelah baru bergabung dengan perusahaan baru-baru ini.
Apakah dia memiliki pengetahuan profesional atau tidak? Itu tidak penting. Saya ingin dia berpartisipasi dalam pertemuan itu. Apa aku tidak diperbolehkan melakukan itu? Iris melirik ke seberang ruangan, dan dia segera mengetahui mereka dan menutup mulut. Ada keberatan lain? Mr. Duval, tatapan Iris akhirnya tertuju pada Michael. Tidak ada, Nona muda, Michael tersenyum canggung. Dia punya banyak keberatan pribadi terhadap Leon. Kalau begitu, mari kita mulai pertemuannya, Iris melanjutkan dengan pidato pembukaan singkatnya. Penjualan adalah kunci ekonomi yang berhubungan langsung dengan keuntungan kami serta prospek pengembangan kami di masa depan. Saya yakin semua orang tahu alasan kami mengadakan pertemuan hari ini adalah untuk membahas kerjasama penjualan kami. Silakan jelaskan detailnya kepada semua orang, Nona Summers. Iris melirik Ariel dan mengangguk sebagai jawaban. Lalu menghubungkan laptopnya ke proyektor, dan layar besar menyala di depannya. Hampir 80% pangsa pasar saluran penjualan Springfield City saat ini dikuasai oleh 3 distributor besar. Dari ketiganya, distributor peringkat pertama adalah Huick Group, yang menguasai 43% saluran penjualan pasar. Ini tidak hanya terbatas pada kosmetik, ini juga mencakup perdagangan fee lainnya, misalnya. Bab 85, di posisi kedua adalah Wespraise Group, yang menguasai 22% saluran penjualan, dan di posisi ketiga adalah Unique Peace Enterprises dengan 14%. 20% sisanya dipegang oleh beberapa distributor dan agen skala kecil hingga menengah. Ariel menjelaskan dengan fasih sambil mengarahkan kursor ke layar dan mengklik beberapa kelompok data. Sebagai produsen, Elegante Group mewajibkan distributor untuk menangani grosir, promosi, dan berbagai integrasi sumber daya lainnya sebelum produk yang mereka hasilkan akhirnya dapat mencapai pasar. Oleh karena itu, distributor merupakan penghubung yang penting, dan ada 2 kemungkinan jalur penjualan untuk grup Elegante. Yang pertama adalah bekerja sama dengan 3 distributor besar, namun karena ketiga distributor besar tersebut merupakan pesaing satu sama lain, grup Elegante hanya dapat memilih salah satu dari mereka untuk diajak bekerja sama. Cara kedua adalah menjalin kerjasama dengan beberapa distributor dan agen skala kecil dan menengah. Jumlah mereka sangat banyak, dan mereka sedikit tidak dapat diprediksi karena mereka beroperasi secara independen satu sama lain. Namun, merekalah yang menjadi fokus utama departemen penjualan perusahaan. Meskipun jalur penjualan pertama dapat melindungi kepentingan perusahaan dengan nyaman, jalur penjualan kedua memungkinkan mereka menembus pasar dan memperoleh lebih banyak keuntungan. Oleh karena itu, keduanya dapat hidup berdampingan tanpa adanya konflik. Perusahaan kami telah bekerja sama dengan Wespraise Group selama 2 tahun terakhir dan kontraknya akan segera berakhir. Wespraise Group kini meminta komisi 10% untuk memperbarui kontrak. Jika tidak, mereka tidak akan menandatanganinya. Adakah yang punya pendapat tentang ini? Ariel sedikit cemberut. Sejauh yang dia tahu, seseorang yang baru menjabat sebagai ketua grup Wespraise beberapa bulan yang lalu, dan orang itu sangat ambisius, terbukti dari upaya mereka untuk mencari keuntungan yang lebih besar bagi perusahaannya dengan mengorbankan keuntungan produsen. Hal yang sama juga terjadi pada semua mitra Wespraise Group dan bukan hanya Elegante Group. Keuntungan kami totalnya hanya sekitar 20%, dan jumlah itu pasti akan berkurang jika kami mengurangi gaji karyawan dan biaya operasional lain-lain. Permintaan Wespraise Group untuk 10% keuntungan praktis sudah jelas perampokan. Memang ada banyak distributor lain, dan menurut saya, kami masih dapat memilih untuk bekerja sama dengan Unique Peace Enterprises. Beberapa tokoh yang lebih senior di perusahaan tidak senang dan mengusulkan agar perusahaan mendapatkan mitra bisnis baru. Itu tidak akan berhasil. Baik Unique Peace Enterprises maupun Wespraise Group adalah pesaing. Jika kita bekerja sama dengan Unique Peace padahal sebelumnya kita pernah bekerja sama dengan Wespraise, Unique Peace mungkin akan mengambil kesempatan ini untuk mengajukan tuntutan yang lebih besar dari Wespraise. Selain itu, pangsa saluran penjualan Unique Peace jauh lebih sedikit dibandingkan Wespraise. Jika kerjasama yang kita usulkan gagal, tindakan kita kemungkinan besar akan menjadi sangat bodoh dan penurunan pangsa. Beberapa eksekutif perusahaan menyatakan keberatannya dan menganalisis pro dan kontra. Iris mengusap keningnya saat dia mendengarkan berbagai pendapat berbeda. Dia bisa merasakan sakit kepala dan merasa sedikit khawatir dengan keseluruhan situasinya. Jika dia menerima permintaan komisi yang lebih tinggi dari grup Wespraise,
baik perusahaannya maupun perusahaan mereka akan menjadi pukulan besar bagi kepentingan perusahaan. Sebaliknya, jika dia memilih bekerja sama dengan Unique Peace Enterprises, kemungkinan besar dia akan mengalami kerugian yang lebih besar pada akhirnya. Itu juga bukan tindakan yang bijaksana. Secara keseluruhan, tidak ada opsi yang menguntungkan untuk grup Elegante. Masalah itulah yang mengganggu Iris beberapa hari terakhir. Dia dan Ariel bekerja lembur untuk berdiskusi. Leon bingung, dia tidak mengerti satu hal pun bahkan setelah mendengarkan diskusi dari semua petinggi perusahaan. Bab 86. Namun, Leon menyadari ada sesuatu yang aneh. Iris, maksudku, nona muda. Pangsa saluran penjualan grup Wick berada di peringkat pertama, jadi mengapa kita tidak mempertimbangkan kerja sama dengan mereka? Leon bertanya dengan rasa ingin tahu. Grup Wick sepertinya samar-samar mendengar tentang mereka, tapi dia tidak dapat mengingat di mana atau kapan dia mendengar tentang mereka sebelumnya. Begitu Leon menanyakan hal itu, seluruh ruang konferensi menjadi sangat sunyi. Semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya dan memandangnya dengan aneh seolah-olah mereka sedang menatap orang idiot. Sepertinya Anda belum mengerjakan pekerjaan rumah sama sekali sebelum datang ke sini, Tuan Wolf. Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui pengetahuan umum yang paling dasar sekalipun? Seringai mengejek terlihat di wajah Michael. Pengetahuan umum? Tentang apa? Leon bingung. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Leon, sudahlah. Aku akan memberitahumu. Ariel memelototi Leon dengan marah dan berkata, saluran penjualan grup Wick dalam hal kosmetik semuanya adalah barang-barang mewah dan berkualitas baik. Banyak kosmetik dan barang mewah ternama dunia diserahkan kepada mereka untuk didistribusikan. Mereka adalah agen utama regional untuk seluruh kota Springfield dan kota-kota tetangga lainnya. Ariel kemudian melanjutkan, kosmetik yang kami produksi adalah produk kelas menengah hingga kelas atas. Kami memang berinisiatif mendekati Wick Group untuk membahas potensi kerjasama beberapa waktu lalu, namun kami tidak diterima. Jadi begini, bukannya kami tidak mau bekerja sama dengan mereka, tapi justru merekalah yang tidak tertarik dengan perusahaan dan brand kami. Kami juga belum cukup kompetitif. Apakah kamu mengerti alasannya sekarang? Mau tak mau Ariel merasa sedikit kesal setelah menjelaskan semuanya dalam satu tarikan napas. Ini mengejutkannya mengapa Iris mengadakan pertemuan tingkat tinggi dan bersikeras membawa Leon yang tidak mengerti apa-apa. Dia tidak punya tujuan apapun selain mempermalukan dirinya sendiri dan Iris. Begitu, Leon tersenyum canggung. Dia tidak menyangka akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Dia langsung tersipu malu dan hanya ingin membenamkan dirinya ke dalam lubang. Ketidaktahuan itu baik-baik saja, tapi ketidaktahuan dan kebodohan akan membuat bencana. Michael terkekeh meremehkan dan mengejek Leon. Para petinggi menggelengkan kepala dan menganggap Leon sebagai lelucon. Pada saat itu, ponsel seseorang mulai berdering entah dari mana dan mengeluarkan suara bergema di seluruh ruang konferensi. Telepon siapa itu? Tidakkah mereka tahu bahwa untuk mematikan HP saat rapat, ini adalah perilaku yang tidak dapat diterima? Semua orang bertukar pandangan terkejut satu sama lain hingga akhirnya, mereka mengidentifikasi sumber dering tersebut dan dengan suara bulat mengalihkan perhatian mereka ke Leon. Ini milikku, Leon tercengang. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ponselnya berdering. Iris baru memberikannya sekitar 2 hari yang lalu, jadi nomornya relatif baru. Tidak banyak orang yang mengetahui nomor teleponnya, oleh karena itu dia terkejut karena nomor itu berdering. Kamu keluar sebentar, Leon bahkan lebih malu, dan tidak dapat mengungkapkan rasa malu yang dia rasakan dengan kata-kata. Dia bahkan tidak berani menatap mata Iris. Dia menggerakkan ibu jarinya untuk menolak panggilan tapi Iris segera menghentikannya. Jika kamu ingin menjawab panggilan itu, kamu bisa melakukannya di luar. Jangan lakukan itu di dalam ruang konferensi. Iris salah mengira bahwa Leon mencoba menjawab telepon di depan semua orang. Karena itu dia merasa tidak senang. Ketika dia membuat keputusan pada menit-menit terakhir untuk membawa Leon ke pertemuan penting meskipun dia tahu bahwa Leon kekurangan apapun, dia sudah berharap bahwa Leon tidak akan membawa bencana apapun ke meja rapat. Namun demikian, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Leon yang sudah tidak bisa membantu, akan menyebabkan begitu banyak masalah dan mempermalukannya. Dia tidak bisa tidak menyesali keputusannya. Jika dia tahu akan jadi seperti itu, dia tidak akan mengizinkan Leon mengikuti rapat penting ini. Seluruh wajah Leon semerah tomat dan dia buru-buru keluar dari ruang konferensi dengan ponselnya karena takut membuat keadaan menjadi lebih canggung dari sebelumnya.
Bab 87. Begitu Leon keluar dari ruang konferensi, dia menarik napas dalam-dalam, sedikit menenangkan diri, dan menjawab telepon. Halo, apakah saya sedang berbicara dengan Tuan Leon Wolf? Ini adalah Bernard Wick yang berbicara. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatku. Hal pertama yang didengar Leon adalah ledakan tawa hangat dari Bernard tua. Ah, itu kamu, Penatua Wick. Apakah ada yang bisa saya bantu? Leon langsung teringat bahwa Bernard adalah lelaki tua yang dirawatnya di taman keesokan paginya. Kau tahu, aku tidak tahu bagaimana membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Jadi aku berpikir untuk mentraktirmu makan sebagai tanda terima kasihku. Kapan waktu yang tepat bagi Anda? Bernard bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Penatua Wick. Saya hanya melakukannya karena saya ada di sana. Kamu tidak perlu terlalu sopan, kata Leon dengan nada menengahi. Itu tidak akan berhasil, Anda sudah menolak menerima pembayaran saya untuk perawatan Anda. Saya tidak akan merasa nyaman jika setidaknya saya tidak mentraktir Anda makan, desak Bernard dan nadanya terdengar tulus. Karena Bernard sangat bersikeras, Leon merasa tidak sopan jika dia terus menolak. Hasilnya, dia setuju dan berkata, tentu. Aku masih bekerja sekarang, tapi aku akan bebas setelah bekerja. Bukan masalah. Apakah jam 6 di The Sovereign Hotel cukup nyaman? Bernard bertanya. Tentu. Setelah menyepakati waktunya, Leon hendak menutup telepon ketika dia tiba-tiba sadar. Dia ingat bahwa Bernard memberinya kartu nama pada pagi sebelumnya, dan dia sepertinya ingat pernah membaca kata-kata, Ketua Wick Gru. Di kartu itu, Penatua Sumbu, mohon tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Leon terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Wick Group terdengar begitu familiar baginya. Ternyata, Bernard tidak lain adalah ketua pemilik Wick Group. Tampaknya tidak mungkin tempat sebesar kota Springfield memiliki dua keluarga kaya dengan nama keluarga Wick yang sama, Elder Wick. Saya ingin tahu apakah Wick Group Anda yang bertanggung jawab atas hal saluran penjualan kosmetik, Leon bertanya agak ragu-ragu. Iya. Saluran penjualan kosmetik dan distribusi regional beberapa merek kelas atas hanyalah salah satu dari banyak bisnis di bawah perusahaan kami. Bolehkah saya tahu mengapa Anda menanyakan hal ini? Tuan Wolf, Bernard bertanya dengan curiga. Iya, perusahaan saya adalah Elegante Group, yang sebagian besar bergerak di bidang kosmetik kelas menengah hingga kelas atas. Perusahaan kami sedang mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Wick Group. Jadi saya ingin tahu apakah Elder Wick merasa nyaman. Leon sangat gembira mengetahui identitas asli Bernard dan menjelaskan situasinya secara singkat kepada lelaki tua itu. Bukan masalah, Anda boleh menyiapkan kontraknya dan saya akan menandatanganinya saat kita bertemu untuk makan malam-malam ini. Bernard terkekeh bahagia. Benar-benar, terima kasih banyak, Leon sangat gembira. Tidak perlu terima kasih, Tuan Wolf. Anda menyelamatkan hidup saya. Jadi kontrak ini adalah yang saya bisa bantu. Bagaimanapun, kita akan membicarakannya nanti saat kita bertemu malam ini. Bernard berkata sambil terkekeh dan menutup telepon. Luar biasa, aku telah menemukan solusi untuk masalah Iris. Leon sangat senang dengan kejadian yang tiba-tiba. Lalu dia mendorong pintu ruang konferensi dengan keras dan langsung masuk. Suara itu mengejutkan semua orang di ruang konferensi dan semua perhatian mereka tertuju Leon. Mereka semua mengira Leon mengambil kesempatan untuk pergi setelah mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya, jadi itu yang terjadi. Anda tidak akan memberikan kontribusi apapun pada pertemuan ini, Tuan Wolf. Mengapa kamu harus kembali ke pertemuan ini? Bab 88, tidak tahu malu, Michael mencibir. Leon mengabaikannya, berjalan cepat ke sisi Iris, dan berkata dengan penuh semangat, ada kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu, Nona Yang. Kerjasama dengan Wick Group sekarang dapat dilakukan. Aku baru saja menyelesaikan kesepakatan dengan Elder Wick. Apakah kamu bodoh, Tuan Serigala? Michael menyela Leon sebelum Leon selesai berbicara. Miss Summers baru saja menjelaskan kepada Anda bahwa perusahaan kami tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan mereka. Mereka tidak tertarik dengan apa yang kami tawarkan. Apakah Anda menderita Alzheimer atau apa? Atau apakah Anda ingin menjadi anjing gila? Michael tertawa mengejek Leon. Seolah-olah Leon adalah pemain sirkus. Kerumunan lainnya bereaksi kurang lebih sama dan bertanya-tanya apakah Leon sengaja membuat masalah. Diam, Leon memelototi Michael. Siapa yang memberitahumu bahwa Wick Group tidak mau bekerja sama dengan perusahaan kita? Saya baru saja mendapat telepon dari ketua mereka dan kami sudah sepakat untuk menandatangani kontrak malam ini.
Apa, telepon yang kamu terima itu dari ketua Week Group? Pengungkapan Leon bagaikan sebuah kejutan besar yang hampir mengejutkan seluruh eksekutif tingkat tinggi di ruang konferensi. Apakah Anda mengalami delusi? Tuan Wolf, Anda harus tahu bahwa ada batasan untuk menyombongkan diri. Pernahkah Anda berhenti untuk membandingkan status Anda dengan status ketua grup Week? Apakah Anda serius menyatakan bahwa mereka menelepon Anda? Kamu terlalu serius. Ya, Week Group bukan sembarang konglomerat bisnis biasa. Keluarga Week adalah salah satu keluarga kelas atas yang paling berkuasa dan berpengaruh di kota Springfield. Dan ketua perusahaan tidak lain adalah sang patriark. Setidaknya bandingkan dirimu dengan dia. Demi Tuhan, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyemir sepatu mereka. Para eksekutif langsung tertawa dan berhenti berguling-guling di lantai. Pernyataan Leon memperkuat pendapat mereka bahwa Leon mengalami keterbelakangan mental atau sengaja membuat masalah. Di Springfield City, sebagian besar keluarga kelas atas dibagi menjadi keluarga kelas 1 dan kelas 2. Pada gilirannya, 4 keluarga besar menempati peringkat tertinggi di antara keluarga peringkat pertama. Meskipun keluarga Week bukan salah satu dari 4 keluarga besar, orang dapat menganggap mereka sebagai keluarga kelas 1. Dari segi kekuatan dan pengaruhnya, mereka hampir setara dengan kaum muda. Itu saja merupakan bukti penghargaan dari patriark Week. Keluarga Week mungkin bahkan tidak akan menghibur Iris jika dia mengunjungi mereka, apalagi sekretaris kecil rendahan seperti Leon. Lagi pula, jika mereka ingin mempertimbangkan untuk bekerja dengan Iris, mereka pasti sudah menaina grup Elegante sebelumnya. Apakah kamu belum merasa puas, Leon? Iris memelototi Leon dengan marah dan dengan cepat kehilangan kesabarannya dengan kejenakaannya. Dia mengetahui sejarah Leon dengan baik, dan jika Leon memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan Weeks, dia tidak akan diintimidasi seburuk itu oleh keluarga mantan istrinya. Iri nona muda, aku mengatakan yang sebenarnya. Pikiran Leon menjadi kosong. Dia mengira Iris akan gembira mendengar kabar baik itu, tapi dia tidak menyangka Iris tidak akan mempercayainya sedikitpun. Diam, satu kata lagi dari Anda dan Anda keluar dari rapat, wajah cantik Iris berubah sedingin es. Memang benar, Leon berulang kali menjadi fokus perhatian semua orang sejak pertemuan dimulai. Itu adalah tindakannya yang menyombongkan diri, yang tidak memberinya alasan untuk mempercayai kata-katanya. Sedangkan Ariel sudah melakukan face palming dan menutupi sebagian wajahnya, dia menegur Leon dalam hatinya. Tidakkah Anda merasa malu pada dirinya sendiri? Aku, Leon membuka mulutnya tetapi ragu untuk berbicara lebih jauh. Dia bisa melihat Iris sangat marah dan dia tidak ingin membuatnya semakin kesal. Bab 89. Bagaimanapun, Leon tidak terburu-buru membenarkan dirinya sendiri. Begitu dia menyegel kesepakatan dan menandatangani kontrak malam itu, Iris tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dengan pemikiran tersebut, Leon tiba-tiba mendapat ide dan mengulangi kata-katanya secara tidak langsung. Menurut saya perusahaan kita harus berusaha untuk bekerja sama dengan Week Group. Ini adalah pilihan terbaik kami saat ini. Konyol dan tidak realistis, Michael membanting tangannya ke atas meja dan berdiri. Leon telah mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya, jadi Michael tidak repot-repot mengejek Leon lagi. Sebaliknya, dia mulai menyatakan sudut pandangnya. Nona Yang, sebagai direktur penjualan perusahaan, saya bertanggung jawab atas segala masalah yang melibatkan penjualan. Saya pikir perusahaan kita harus terus bekerja sama dengan West Praise Group, dan saya menyarankan agar kedua belah pihak melakukan negosiasi dan berupaya mengurangi tuntutan keuntungan mereka hingga sekitar 5%. Selain itu, jalur penjualan kedua juga bisa kita tempuh dengan meningkatkan kerjasama dengan beberapa distributor dan agen skala kecil hingga menengah. Kita bisa mencoba mengambil manfaat sebanyak yang kita bisa untuk mengganti hilangnya keuntungan 5% itu. Michael tersenyum bangga dan memberikan analisis rinci tentang pro dan kontra. Saat dia selesai berbicara, ada tepuk tangan meriah di ruang konferensi. Luar biasa seperti biasanya, Tuan Duval, seperti yang diharapkan dari seorang penjual profesional. Sungguh analisis yang luar biasa menyeluruh dari salah satu talenta brilian kami. Ya, kerugian perusahaan kita bisa diminimalisir jika kita menuruti sarannya, ini memang ide yang bagus. Sekelompok eksekutif tingkat tinggi memuji Michael dan menyatakan dukungan mereka atas sarannya. Bahkan Iris mau tidak mau mengangguk setuju. Dia mempertimbangkan rencana itu sebelumnya dan merasa itu adalah metode yang paling efektif hingga saat ini.
Satu-satunya kelemahannya adalah keseimbangan kekuasaan mungkin akan jatuh ke tangan grup Westpraise jika grup Elegante memberikan konsesi. Jika demikian, maka perusahaan tersebut mungkin berada dalam posisi yang sangat pasif dalam urusan bisnis di masa depan. Tuan Duval telah menjelaskannya dengan baik. Apakah ada orang lain yang punya pendapat lain? Kata Iris, lalu menoleh ke arah Ariel. Wajah Ariel pucat dan dia mengatupkan giginya dengan sangat keras. Setelah banyak pertimbangan mengenai masalah itu dalam beberapa hari terakhir, dia sampai pada kesimpulan bahwa perusahaan sebaiknya mencoba yang terbaik untuk mencapai kerja sama dengan Wick Group. Leon mengemukakan sarannya sebelum dia melakukannya, yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa semua orang menjulukinya bodoh karena hal itu. Jika dia mendukung ide Leon, dia hampir pasti akan menjadi orang bodoh di mata orang lain juga. Nona muda, saya pikir akan lebih baik jika mencoba dan bekerja sama dengan grup Wick. Ariel memasang ekspresi cemberut, tapi akhirnya dia tetap mengutarakan pikirannya. Apa? Semua orang sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Tidak ada yang menyangka Ariel akan memiliki pandangan yang sama dengan Leon yang bodoh itu. Apa yang Anda maksud dengan hal itu, Nona Summers? Kamu tahu kalau tidak mungkin bekerja sama dengan grup Wick? Mr. Wolf dengan sengaja karena hubungan spesialmu dengannya, ekspresi Michael berubah. Ah, ya, saya akan melupakan hal ini jika Anda tidak menyebutkannya. Tuan Duval, rumor tentang Tuan beberapa hari. Saya selalu berpikir bahwa itu hanya rumor, dan harus saya akui, agak mengejutkan mengetahui bahwa itu benar. Setiap orang kurang lebih telah mendengar rumor tersebut dan terkejut melihat rumor tersebut terbukti benar. Dukungan Ariel terhadap Leon menegaskan kebenaran rumor tersebut. Ariel tercengang. Dia sudah siap diperlakukan sebagai orang bodoh, tapi dia sama sekali tidak siap menghadapi situasi di mana semua orang telah disesatkan dan mempercayai perkataan Michael. Dia tidak tahu bagaimana dia harus meminta penjelasan sekarang karena semua orang percaya rumor bahwa Leon adalah pacarnya. Bab 90, kamu pacar Leon, benarkah itu? Kejutan yang menimpa Iris keluar dari mulutnya, ternganga lebar. Dia ingat dengan jelas bahwa Ariel tidak terlalu menyukai Leon ketika mereka bertemu 2 hari yang lalu, dan Ariel bahkan sampai terus memanggilnya Banci. Dia tidak menyangka bahwa Ariel dan Leon akan menjadi lebih dekat hanya dalam waktu 2 hari, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah hubungan mereka berjalan dengan sangat cepat. Laju, aku bukan pacarnya, Ariel menatap Iris dengan marah dan berpikir. Itu semua karena aku yang menyalahkanmu setelah kamu memecat Joseph. Tidak sama sekali, dia bukan pacarku, Nona Yang. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain, percayalah padaku. Leon melambaikan tangannya berulang kali untuk menunjukkan ketulusan karena dia tidak ingin Iris salah memahami hubungannya dengan Ariel. Ariel marah besar dan tidak mengerti apa yang coba disampaikan Leon dengan tindakannya. Dia tampak sangat bersemangat untuk menjernihkan kesalahpahaman di depan semua orang sehingga dia merasa khawatir kalau dia akan jatuh cinta padanya. Apakah dia serius? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Ariel mengertakkan gigi. Sudah cukup baik bahwa dia bisa menahan diri alih-alih meledak marah. Iris memandang Leon, lalu Ariel, dan sepertinya menyadari sesuatu sebelum memaksakan senyum dan berkata, baiklah. Kembali ke bisnis, sampaikan pendapat Anda secara detail kepada kami, Nona Summers. Ariel menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Perkembangan perusahaan kami telah mencapai titik kemacetan, dan yang kami dapatkan dengan bekerja sama dengan Westpraise Group hanyalah stabilitas dan stagnasi. Tidak akan ada kemajuan apapun, Grup Wick jauh lebih mampu dibandingkan Grup Westpraise dalam hal pangsa dan pengaruh saluran penjualan. Jadi satu-satunya jalan kami untuk maju adalah dengan bekerja sama dengan Grup Wick. Ini mungkin berisiko, tapi saya yakin ini adalah peluang yang layak untuk dikejar. Usai Ariel selesai berbicara, para petinggi perusahaan tak kuasa menahan diri untuk terlibat diskusi hangat. Meski sudut pandang Ariel sama dengan Leon, kata-kata kasar Leon tadi tidak ada dasarnya sama sekali, dan tidak akan cukup mengejutkan jika ada yang mempercayainya. Sebaliknya, analisis Ariel bersifat profesional dan beralasan, sehingga memberikan lebih banyak pinjaman kredibilitas pendapatnya. Nona Summers benar. Ini adalah pendekatan yang berpandangan jauh ke depan. Saya juga setuju dengan pandangan Miss Summers. Tuntutan grup Westpraise untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan sangat merugikan kepentingan perusahaan kita.
Sebaiknya kita mengambil kesempatan ini untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan grup WIG. Selama berhasil, prospek pengembangan perusahaan kami di masa depan pasti akan jauh lebih luas. Beberapa petinggi progresif mulai mendukung Ariel. Namun para eksekutif senior yang lebih konservatif masih merasa bahwa metode Michael lebih stabil. Wajah Michael menjadi pucat lalu memerah. Sebagai pelamar Ariel, dia pasti sudah memberinya dukungan tanpa syarat di masa lalu. Sayangnya, Leon membayangkan betapa sakitnya perasaannya karena Ariel memilih untuk mendukung Leon daripada dia. Menyetujui sudut pandang Ariel sama dengan menundukkan kepala pada Leon dan mengakui kekalahan. Itu adalah hal terakhir yang dia inginkan, Nona Yang. Saya masih yakin perusahaan kita harus terus bekerja sama dengan grup West Praise. Pertama-tama, Michael beralasan, sangat kecil harapan bagi kita untuk mencapai kerja sama dengan WIG Group. Kita kehabisan waktu dan peluang. Michael lalu melanjutkan. Kedua, jangka waktu kontraknya 1 tahun. Kita bisa bekerja sama dengan West Praise Group dan kerjasama dengan WIG Group untuk tahap selanjutnya. Dengan begitu, prospek pengembangan perusahaan di masa depan akan naik pesat.